Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga di masa-masa pandemi seperti ini, kita tetap diberi kesehatan ya, dan semoga pandeminya cepat berlalu. Pada kesempatan kali ini, saya Zahra Safira dengan NIM 1907991 akan memberikan video presentasi tentang aspek hukum dan kebijakan informasi, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Sebelum itu, akan saya jelaskan terlebih dahulu identitas regulasinya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi diterbitkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan ditandatangani pula oleh Menteri Pendidikan Nasional yakni Muhammad Nuh. Lalu ada isi regulasinya. Yang pertama ada bab 2, lingkup dan pelaku, pasal 2 ayat 1. Kalau saya bacakan mungkin akan sedikit memakan waktu yang lumayan banyak. Jadi saya jelaskan saja intinya seperti apa. Lalu kalian bisa menjeda videonya untuk membaca regulasinya. Jadi untuk bab 2 lingkup dan pelaku pasal 2 ayat 1 ini menjelaskan tentang bentuk plagiat yang biasa terjadi di perguruan tinggi. Salah satunya mengutip tanpa menyertakan sumber rujukan. Ini paling sering terjadi di perguruan tinggi. Lalu ada pasal 2 ayat 3. Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tentang objek plagiat berupa komposisi musik, perangkat lunak komputer, fotografi, lukisan, sketsa, patung, atau hasil karya dan atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf A, B, C, D, E, ataupun F. Jadi dapat disimpulkan bahwa di atas itu merupakan objek-objek plagiat yang ada di perguruan tinggi. Namun yang biasa terjadi ataupun yang sering menjadi objek adalah nomor G, yaitu hasil karya dan atau karya ilmiah. Lalu ada bab 6, sanksi pasal 12 ayat 1. Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat 4 secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas A. Teguran, B. Peringatan tertulis, C. Penundaan pemberian hak sebagian hak mahasiswa, D. Pembatalan nilai 1 atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, E. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, F. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, atau pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Jadi ini merupakan sanksi jika mahasiswa terbukti melakukan plagiat. Lalu ada pasal 12 ayat 5. Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3, Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator. Lalu ada ayat 6, sanksi kepada pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berupa teguran, peringatan tertulis, pernyataan pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik. Jadi untuk ayat 5 dan ayat 6 ini menjelaskan bahwa jika pemimpin perguruan tinggi tidak memberi sanksi kepada mahasiswa yang berbuat plagiat, Menteri berhak menjatuhkan sanksi. Lalu ada urgensinya. Urgensi yang saya maksud di sini adalah hubungan regulasi yang dipilih dengan pembelajaran abad 21. Yang pertama, kasus plagiarisme dikhawatirkan akan sering terjadi mengingat teknologi yang sudah maju. Lalu yang kedua, perlu dikembangkannya berbagai aplikasi software, mesin checker plagiasi yang bisa digunakan dan untuk mendeteksi adanya plagiat. Seperti jika mahasiswa diberi tugas berupa karya ilmiah, maka ketika mahasiswa selesai mengerjakan tugas tersebut, alangkah baiknya untuk mengeceknya terlebih dahulu di mesin checker berapa persentase plagiasinya. Jika kesamaannya di atas 30%, maka dosen bisa saja meminta mahasiswa untuk mengulang kembali tugasnya dan tidak menerima tugasnya sama sekali. Lalu yang ketiga, pentingnya pembinaan etika, nilai-nilai dan moral tentang sanksi hukum dan moral jika melakukan plagiat. Ini
menurut saya kesadaran masing-masing ya, karena seperti yang saya jelaskan tadi, jika dosen tidak menerima tugas kita karena persentase plagiasinya di atas 30%, kita harus bisa berpikir bagaimana caranya supaya dosen menerima tugas kita itu dengan tidak melakukan plagiat. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah hindari plagiat karena bertentangan secara etik, hukum, serta profesionalisme. Dan untuk rekomendasinya, dosen maupun mahasiswa harus agar menghindari perilaku plagiat. Jika mengutip atau meniru modifikasi karya pihak lain, harus menyertakan sumber rujukannya berdasarkan kaidah atau aturan yang dipersyaratkan. Sekian video presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.